Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera untuk pemirsa. Kali ini kita akan menyimak serta menanggapi sebuah uraian yang akan disampaikan oleh Ayah Saiful Karim. Mari kita simak bersama sebagai bahan untuk kita senantiasa belajar di dalam berkehidupan ini. Jadi orang yang sesat itu siapa itu? Orang yang tidak tahu jalan. Tapi kalau dia berani sesat, nyampe nggak di tujuan? Nih, ada dari Bogor, tadi ada Tangerang. Pertama kali kan ke sini? Karena berani sesat, nyampe di sini. Pertama tanya penuntun jalan, namanya Google Map. Yang kedua tanya orang, namanya juga orang tidak tahu, ya tanya dong. Betul apa tidak? Nyampe nggak? Setuju nggak dengan saya? Hanya yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Setuju ya? Oke. Yang takut tersesat nih, mau berangkat dari Tangerang, takut tersesat nih, nyampe nggak di sini? Keluar kamar aja enggak. Nih pengumuman dari saya, semua yang takut tersesat selamanya tersesat. Setuju? Oke. Agak cerdas ya, agak cerdas. Makanya nih bagus kalau kajian jam segini ya, apalagi tadi sarapannya salmon gitu ya. Mungkin bisa lebih cepat lah ya gitu. Ya nggak apa-apa, cireng juga nggak apa-apa. Tapi cirengnya ada salmonnya ya. Udah lanjutkan dulu. Ya biar hidup ya kajiannya. Ngaji itu harus hidup, harus bahagia ya. Karena kita mau cerita sesuatu yang penting. Yang saya ceritakan ini hal penting, bukan ecek-ecek ya. Oke lanjut. Jadi orang sesat itu ngerti ya sekarang? Orang yang berjalan, tetapi dalam perjalanannya dia tidak tahu jalan. Tapi karena dia berani tersesat, maka dia pasti di perjalanan akan tanya. Nyampe gak? Nyampe. Jadi sebetulnya orang itu sesat gara-gara satu, gara-gara belum tahu. Apakah orang yang belum tahu itu jahat? Tidak. Belum tahu, belum belajar. Jadi orang itu tersesat gara-gara belum tahu. Clear sampai sini? Oke. Nah, siapa Al-Maghdub itu? Al-Maghdub ini orang yang dimurkai. Dimurkai siapa? Kan kita selama ini kalau ada kata dimurkai Allah, selalu begitu kan? Betul nggak? Masa Allah murka? Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang disifati oleh sifat-sifat kita? Itu Allah versi kita. Allah yang kadang-kadang katanya akan baik sama kita kalau kita baik pada dia, tidak baik sama kita kalau kita tidak baik pada dia. Itu Allah versi kita, bukan Allah sejati. Allah sejati tidak tergoda. Kamu baik, tidak baik, Allah tetap baik pada kamu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin disebut perbuatanmu itu perbuatan baik, lakukan cara melakukannya seperti aku melakukan kebaikan kepadamu. Dasar Allah melakukannya cuma satu, cinta. Masa Allah punya kebencian? Karena kamu tidak taat kepadaku, aku murka sama kamu. Masa begitu? Awas. Itu Allah versi kita. Itu bukan Allah yang sejati. Makanya disinilah pentingnya kita kenal pada Allah yang sejati. Kalian itu kok tega ya? Allah yang sejati ini kemudian disifati oleh sifatmu. Saya akan baik sama kamu kalau kamu baik sama saya. Sifat siapa? Sifat siapa? Kita. Sifatmu. Paham ya?
Masa Allah disejajarkan dengan sifatmu yang kayak gitu? Yang masih terjebak oleh dualitas? Allah itu terbebas dari dualitas. Dia maha ganjil. Oke. Jadi kelompok manusia menurut surat Al-Fatihah cuma 3. 1 yang dapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang tidak tahu. Gara-gara tidak tahu, maka dia menjadi sesat. Siapa yang dimurkai itu? Karena dia sudah tahu nikmat Allah, tapi kemudian dia memungkiri nikmat Allah yang sudah ditunjukkan kepada dia, baru dia akan dimurkai oleh dirinya sendiri. Jadi ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, ada yang sudah tahu tetapi dia memungkiri yang sudah dia tahu. Yang belum tahu itu namanya ad-dhalin. Yang sudah tahu dan menjalankan yang dia tahu, itulah orang yang disebut syiratal mustaqim, orang yang dapat nikmat. Dan orang yang sudah diberitahu kemudian dia memungkiri apa yang sudah dia tahu, itu yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Clear sampai sini? Bisa ya? Bisa menangkap? Ini sudah dibahasakan dalam bahasa yang sangat sederhana. Ulangi. Ini harus diulang-ulang ya. Orang yang sudah tahu dan dia menjalankan yang dia tahu, itu namanya orang yang sudah dapat nikmat, masuk dalam kelompok Shiratal Mustaqim. Ya. Oke. Orang yang sudah tahu, diberitahu, tetapi dia tidak mau tahu, bahkan memungkiri yang dia tahu, itulah orang yang al-maghdub alaihim. Dia sedang dimurkai oleh kebodohannya sendiri. Yang ketiga, ad-dhalin, orang yang sesat gara-gara belum tahu. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini masuk kelompok yang mana? Apakah termasuk yang dapat nikmat? Nomor 1. Atau sudah dapat nikmat tetapi memungkirinya? Nomor 2. Atau nomor 3, belum tahu. Termasuk yang mana? Nah, makanya nggak usah takut. Kalau begitu saya sekarang masih belum tahu. Kalau saya belum tahu jalan dan tidak mau nanya, sesat. Clear? Oke. Yuk kita hapus kata sesat itu. Jangan sampai kita ikut-ikut kebanyakan orang. Dengar kata sesat itu sepertinya serem banget. Betul nggak? Iya. Saya pernah tanya tuh orang yang suka nyesatin orang lain. Saya tanya sesat itu apa? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Luar biasa ya memang. Ya, memang kita ini fotokopi ya. Tidak bisa jadi diri sendiri. Oke, clear ya. Jadi ketika Bapak Ibu sholat lalu bilang ihdinas syiratal mustaqim, sebetulnya Bapak Ibu sedang mengatakan, Tuhan masukkan aku ke dalam kelompok orang yang dapat nikmat. Kalau sudah dapat nikmat Tuhan, janganlah aku memungkiri nikmat itu. Tuhan, sekarang ini aku belum tahu, maka aku minta ditunjukkan pada Engkau. Itu intisarinya dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Pernah nggak dengar kajian gini? Pernah kan sekarang? Clear ya? Dibuka sedikit. Ini belum dibuka dalam-dalam, belum ya. Itu kalau buka dalam-dalam itu masuknya ilmu khusus. Lebih dalam lagi, ilmu khususil khusus. Tempatnya harus khusus. Rasulullah di zamannya kalau ngasih ilmu itu kadang ilmu khusus di tempat khusus pada orang khusus, kadang ilmunya umum yang bisa dipresentasikan di depan publik seperti ini. Jadi kalau saya bicara di depan publik seperti ini, saya berarti sedang membicarakan ilmu yang umum. Orangnya umum. Paham? Tempatnya umum. Caranya umum. Harus dimengerti oleh umum. Kan di sini beragam kan sekolahnya, ya. Betul nggak? Ada S1,
SD aja, ya. Ada S2, SD sama SMP, ya. Ada S3, SD, SMP, SMA, ya, macam-macam kan. Jadi oleh karena itu maka saya harus menjelaskan ini harus bisa dimengerti oleh orang dari semua tingkatan berpikir. Itulah sebetulnya ya yang harus saya sampaikan. Sampai sini clear? Oke. Sering baca ini. Pokoknya taunya ibu bapak kalau baca ini dapat pahala dan masuk surga. Betul nggak? Iya, surga di mana? Betul nggak? Pahala itu apa? Nggak ngerti. Ya. Harusnya habis sholat kita itu menjadi tenang, damai. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kamu akan damai. Kan gitu kata Quran. Betul nggak? Kok saya nggak damai-damai? Ya belum ingat sama Allah. Kenapa belum ingat? Kan belum tahu. Kenapa belum tahu? Kan masih adolin. Cuman nggak mau jujur. Makanya jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kamu tidak tahu. Ulangi ya, jadilah orang yang tidak tahu, tapi kamu tahu kalau kamu tidak tahu. Jangan sok tahu. Orang yang tidak tahu kewajibannya mencari tahu pada siapa? Pada yang tahu ya. Awas. Jangan mencari kepada yang tidak tahu. Nanti kesasar lagi ya. Kalau minta antar ke Jakarta sama orang yang sering ke Jakarta. Yuk sekarang lanjut. Siapa yang dapat nikmat itu? Kan belum dijelaskan. Betul? Gitu. Tapi tadi kan lumayan ya, sudah ada pengakuan. Nomor 1 yang dapat nikmat. Nomor 2 dapat nikmat tetapi memungkirinya. Al-maghdub. Yang ketiga ya tersesat gara-gara belum tahu. Masuk yang mana tadi? Masuk yang nomor 3. Nggak apa-apa. Itu adalah gerbang. Berarti saya sekarang tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Bagus? Bagus. Daripada orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, kelompok yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bisa jadi orang yang terpandang di masyarakat. Setiap hari ngasih fatwa kemana-mana padahal dia itu sebetulnya tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkus ketidaktahuannya dengan bungkusan-bungkusan duniawi, pencitraan. Makanya kita harus masuk pada kelompok OGDJ. Tahu OGDJ? Orang dengan gagasan jujur. Ya. Orang dengan gagasan jujur. Jadi kalau mau ngaji harus jujur ibu bapak. Kalau sudah tidak jujur dari awal, merasa penuh, merasa bisa, sudah ilmu yang didapat jadi konflik. Pemirsa masih bersama Makna Urip. Demikian yang kita simak bersama, kita saksikan bersama. Tentunya pemirsa memiliki kesimpulan-kesimpulan setelah menyaksikan uraian contoh-contoh yang disampaikan oleh Ayah Saiful Karim tentang kesesatan. Di sini Makna Urip memiliki 3 kesimpulan atau menitik beratkan pada 3 hal sebagaimana yang disampaikan oleh Ayah Saiful Karim. 3 hal tersebut diantaranya pertama adalah orang yang benar-benar mendapatkan nikmat. Orang yang benar-benar mendapatkan nikmat adalah orang yang sudah mengerti dan menjalankan apa yang diketahuinya. Dan hal yang kedua, orang yang ingkar. Nah, bagaimana orang yang ingkar? Orang yang ingkar menurut Ayah Saiful Karim
adalah orang yang sesungguhnya sudah mengerti, namun mereka tidak menjalaninya, tidak mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah orang yang memang belum mengerti. Demikian kesimpulan dari makna urip. Terima kasih. Salam Rahayu, salam sejahtera, damai, damai, damai dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika.